Halo, nama gua Aldi and welcome to my podcast. Ini pertama kalinya gua buat podcast. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau mendengar podcast ini. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya ya. Jujur ini baru pertama. Jadi mohon maaf dan terima kasih buat yang mau mendengar. Di sini gua mau berbagi cerita ke kalian. Jujur, waktu nulis ini gua nggak bisa untuk ngejelasin lebih detailnya. Karena setiap gua ingat tentang dia ya gue pasti nangis. Emang lemah gua. Ya tapi gimana? Gitu. Gua bakal cerita seseorang yang berhasil membuat gua lebih baik dari sebelumnya. Seseorang yang berhasil cairin dinginnya hati gua. Seseorang yang berhasil buat gua jatuh cinta sedalam ini. Dan seseorang yang berhasil membuat gue sakit dan sesesak ini. Dia yang gue kenal cuma butuh waktu kurang lebih sebulan dan berhasil buat gue jatuh cinta sama dia. Gak tahu entah apa yang bisa bikin gue jatuh cinta sama dia dan bisa membuat gue jatuh cinta sedalam ini. Yang gue tahu dia orang pertama yang banyak membawa perubahan dalam hidup gua. Dia orang yang buat gua yang tadinya malas sholat, jadi rajin sholat. Yang tadinya bandel banget, sekarang sudah jauh lebih baik. Semenjak kenal dia, gua menjadi sosok yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gua dibimbing untuk lebih baik lagi. Dia ngejelasin pentingnya sholat buat gua yang sampai gua menjadi seperti sekarang. Dan alhamdulillah, meski gua dan dia udah gak bersama, gua tetap istiqomah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gua kenal dia itu melalui teman gua, yang kebetulan dia sama teman gua itu ada hubungan keluarga. Awalnya gua cuek sama dia, ya karena gue orangnya emang gitu ke orang yang baru dikenal. Ya gue juga sih gitu juga. Masa sih pertama-tama kenal udah hey. Enggak. Gua nggak kayak gitu. Entar dikira SKSD lagi. Apaan sih ini orang, gila kali. Tapi lama-kelamaan gua nyaman sama dia. Sampai suatu malam gua mencoba untuk nembak dia. Awalnya sih gue grogi, tapi ya sebagai seorang gentleman gue memberanikan diri. Jadi gue nembak dia nih. Awalnya dia sempat nolak, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba dia nerima gue gitu. Yang pada saat itu gue udah pasrah sih, udah sakit juga karena ditolak. Ya gimana kita mencintai seseorang dan kita nembak dia, dan jawaban pertama dia tuh sih, maaf ya, kita temenan aja. Itu kan rasanya sih pasti sakit. Bohong kalau bilang biasa aja, kecuali kita nembaknya bohong-bohongan. Ya mungkin bohong juga. Sejak malam itu gue ngerasa gue bukanlah diri gue yang dulu. Gue rasa
gue banyak berubah semenjak ada dia. Hubungan kami berjalan kurang lebih sebulan LDR, ya karena lagi pandemi kan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ketemu langsung sama gua. Jujur gua salut sama dia karena dia berani buat datang ke rumah, nemuin gua langsung di depan orang tua. Dan semenjak itu kami jadi lebih sering full time bareng. Dan gua juga selalu nyempetin waktu lihat dia latihan buat persiapan dia ikut lomba menari katanya. Nggak kerasa hari demi hari pun telah berlalu. Tapi semakin kesini gua rasa dia mulai aneh ke gua. Dia mulai menghilang. Dia mulai cuek. Hingga suatu malam dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berusaha menenangkanku sebelum dia berkata kalau hubungan ini sebaiknya berakhir di sini karena dia telah dijodohkan oleh orang tuanya. Karena dia telah dijodohkan sama orang lain. Dia sayang sama gua. Dia nggak mau gua jatuh lebih dalam. Maka dari itu, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Malam itu, hidup gua seakan hancur berantakan. Masa depan gua yang selalu gua impikan bareng dia kini hanya menjadi bayang-bayang yang menakutkan. Tapi emang iya sih, kalau kita tuh misalnya jatuh cinta kan, nah pasti kita ngebayangin bagaimana proses kita tumbuh dan pengen selalu sama dia. Jadi pas ketika tidak sesuai ekspektasi ya dan bubar gitu aja ya, pasti rasanya tuh sakit kan, sedih. Kita seperti kehilangan arah. Jujur, gua juga pernah ngerasain itu. Dan sumpah, rasanya kayak masa depan tuh gak keliat jalannya. Sebelum itu kan kita punya tujuan, mau kesini, mau ikut ini, mau daftar ini, cita-cita mau ini. Biar apa? Biar kita bisa selalu sama dia, biar dia bangga ngemilikin kita gitu. Dan sekarang sudah seperti ini. Kayak gimana ya? Kayak kehilangan arah aja. Walau tanpa dia kita masih bisa hidup. Ya tapi emang kadang orang bilang gua nggak bisa hidup tanpa lu. Tapi ya itu perasaan kita aja, mindset kita. Karena terbiasa sama dia. Gitu. Ribet sih, emang gini. Susah mah kalau udah jatuh cinta. Gua nggak tahu harus berbuat apa. Jujur gua masih cinta sama lu, Nis. Gua tahu lo juga sayang sama gua. Tapi ya gak bisa berbuat apa-apa selain menerima perjodohan ini. Kalau ditanya apa gua ikhlas ngelepasin dia atau enggak, ya jujur gua gak bisa ngelepasin dia sama orang lain. Gua udah terlalu sayang sama dia. Tapi gua juga sadar diri. Gua cuma orang lain yang diizinkan Tuhan untuk mengisi hari-harinya. Gua udah masa lalu. Gua harap dia ngedengar ini biar dia tahu kalau perasaan gua masih sama ke dia. Dan nama dia masih selalu gua selipin di setiap doa gua.
gua sama dia harus berpisah dulu, mungkin. Tapi gua selalu percaya jika takdir Allah bakalan ngembaliin dia sebagai pendamping. Ya semoga saja. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Gua mencoba untuk ikhlas. Kalau dia ngedengar ini, gue cuma mau bilang, gue ini sayang banget sama lu, Nis. Jaga diri ya. Ingat, jangan tinggalin sholat 5 waktunya ya. Di sini gue masih nungguin lu, Nis. Insya Allah gue bakal nerima lu apa adanya. I miss you.